Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, Bangga Berbahasa. Masih bersama Seza dan juga Dani. Ini kita sudah banyak sekali membahas mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, bagaimana peran pemuda tadi ya. Tetapi nih, masih banyak orang-orang yang belum bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Apa sih Dani yang bisa kita lakukan nih sebagai anak muda, sebagai penutur bahasa asli daerah kita juga, agar orang-orang bangga nih menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah? Baik. Untuk pesan-pesan teman-teman yang di luar sana, pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah merupakan salah satu pokok penting dalam peran kita sebagai generasi muda. Karena bahasa sendiri merupakan simbol dan juga budaya dari daerah kita masing-masing nih. Jika sekarang masanya globalisasi, kalau kita sudah kalah dengan globalisasi, maka akan lunturnya budaya kita, akan lunturnya ciri khas ataupun gambaran dari suatu daerah kita. Karena bahasa sendiri, bahasa ini merupakan salah satu media ataupun salah satu hal yang bisa mempersatukan bangsa dan juga memperkaya budaya-budaya kita. Karena dulu nih, bahasa itu sangat sulit loh diperjuangkan karena sudah tercampur dengan bahasa penjajahan dan lain-lain. Akhirnya setelah di Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa negara dan juga sebagai bahasa pemersatu nih. Jadi teman-teman jangan malu berbahasa daerah dan terus lestarikan bahasa daerah teman-teman. Dan jangan lupa mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Ini Seza nih ya, sebagai mungkin masyarakat umum yang bukan seorang duta juga kita ya. Itu bagaimana sih cara kita meningkatkan kesadaran nih, agar kita bangga menggunakan bahasa daerah? Iya, untuk bahasa daerah kita harus bangga dengan cara kita gunakan bahasa itu. Karena jika kita saya bangga berbahasa tapi bahasanya tidak digunakan, percuma. Jadi kita gunakan bahasa daerah kita. Jika kamu suku Lembak, gunakan bahasa Bengkulu dialek Lembak. Jika kamu Serawai, berbanggalah berbahasa Serawai. Jika kamu suku Rejang, berbanggalah berbahasa Rejang dan gunakan bahasa Rejang. Tentu itu menjadi daya tarik tersendiri dan perlu kalian pahami bahwasanya sekarang bahasa daerah itu bisa menjadi ladang prestasi bagi kalian karena sudah ada wadahnya. Jadi berbanggalah dan pelajarilah bahasa daerah dan jangan ditinggalkan karena jika bukan kita siapa lagi, dan jika bukan sekarang kapan lagi. Jadi kalau untuk harapan ke depannya nanti untuk teman-teman dari Duta Bahasa apa sih Seza? Harapan saya ke depan dan juga kami sebagai Duta Bahasa mewakili Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu berharap besar kepada generasi muda agar bisa berbangga berbahasa daerah dan juga mengutamakan bahasa Indonesia tentunya dan menguasai bahasa asing karena jika kamu pandai berbahasa maka dunia akan membuka lebar dirinya untuk kamu bisa berkarya seperti itu. Karena bahasa adalah bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan dunia seperti itu. Tapi kalau untuk belajar bahasa daerah nih sama bahasa Indonesia, ini Dani ya, ini untuk biar kita tidak tercampur-campur ini bagaimana Dani? Baik, untuk supaya bahasa ataupun saat kita belajar bahasa tidak tercampur itu pastinya kita ada pedoman. Dan lebih baik juga kalau ada pemandu ataupun guru yang mengajarkan. Yang pastinya penutur bahasa aslinya dong. Seperti halnya kita misalnya penutur bahasa Indonesia yang belajar bahasa asing. Pastinya kita punya pedoman nih, punya kamus yang emang untuk kita belajar bahasa asing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Kita harus berpedoman dengan KBBI ataupun EYD. Nah, di situ sudah tercatat semua kata-kata baku dan pengelompokan kata dan lain-lain sudah lengkap di situ. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan untuk belajar bahasa daerah agar tidak tercampur, karena kan bahasa daerah ini banyak bahasa serapan nih. Bisa kita cek di kamus juga, karena kamusnya baru terdapat di kantor bahasa. Bisa teman-teman cek di laman Instagram ataupun di laman Google Kantor Bahasa Bengkulu. Di situ sudah lengkap kok untuk kamus-kamus dan juga karya-karya lainnya dari kantor bahasa. Ini ternyata masih banyak. Kalau untuk bahasa Indonesia nih banyak nggak sih bahasa-bahasa serapan dari luar negeri ini? Oh iya, ada
pintu itu kan berasal dari bahasa Spanyol ya. Lalu juga beberapa bahasa-bahasa lain yang karena bahasa Indonesia itu pada dasarnya adalah campuran dari berbagai bahasa seperti itu. Jadi ada banyak bahasa Indonesia juga yang tercampur dengan bahasa lain, bukan hanya bahasa Inggris ya atau bahasa itu, ada juga bahasa Arab seperti itu untuk padanan-padanan katanya. Tapi balik lagi tadi, sebagai generasi muda kita harus berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Oh, luar biasa. Ini mungkin terakhir boleh nih Dani ya. Ini kasih pesan-pesan nih ke pemirsa di rumah agar bangga nih menggunakan bahasa daerah juga menggunakan bahasa Indonesia maupun menguasai bahasa asing juga tadi Dani, boleh. Baik, untuk pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton, bahasa merupakan jendela dunia. Jika teman-teman banyak menguasai bahasa, pastinya dunia akan terbuka untuk Anda. Nah, untuk penggunaan bahasa Indonesia, itu adalah pengutamaan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita dan juga bahasa daerah merupakan simbol ataupun budaya dari daerah-daerah yang mewakili Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa untuk lestarikan bahasa daerah dan juga penggunaan bahasa Indonesia jangan lagi dicampur-campuri dengan bahasa asing karena akan mempermudah lunturnya bahasa kita. Jadi teman-teman yang di rumah jangan lupa ya untuk gunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan juga melestarikan bahasa asingnya dan juga untuk menguasai bahasa asing. Bahasa asing ini mungkin Seza nih terakhir, boleh Seza. Terakhir dari Seza, berbanggalah menggunakan bahasa daerah karena itu identitas kamu. Sesuai dengan jargon kita ya Dani, Kito Mudo Padek Bebaso, salam literasi. Luar biasa. Terima kasih kepada Dani dan juga Seza. Hari ini sudah sangat menginspirasi sekali ya, sangat bermanfaat nih Terima kasih mengenai kembali. bangga berbahasa. Pemirsa di rumah, kita memang harus ya mempelajari bahasa daerah kita, bahasa ibu, bahasa Indonesia maupun menguasai bahasa asing karena bahasa ini merupakan salah satu identitas budaya kita. Jika kita tidak menguasai bahasa ibu kita, bagaimana nanti ke depannya? Bahasa ini bisa hilang, luntur di telan zaman. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.